Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Pratiwi, NIM belakang 189 dari rombel akuntansi B19 Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi manajemen bab 9, yaitu keamanan informasi. Keamanan informasi. Istilah keamanan informasi digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer maupun non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Peralatan ini mencakup mesin fotokopi, mesin fax, serta semua jenis media termasuk dokumen kertas. Berikutnya yaitu tujuan keamanan informasi. Yang pertama yaitu kerahasiaan. Melindungi data dan informasi dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Yang kedua, ketersediaan, yaitu menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Yang ketiga, yaitu integritas. Semua sistem informasi harus memberi representasi akurat atas sistem fisik yang dipresentasikan. Selanjutnya yaitu manajemen keamanan informasi. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman disebut manajemen keamanan informasi. Lalu aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana disebut manajemen keberlangsungan bisnis. Jabatan Direktur Keamanan Sistem Informasi Perusahaan atau Corporate Information System Security Officer digunakan untuk individu anggota dari unit sistem informasi yang bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi perusahaan tersebut. Nah, untuk mencapai tingkat informasi yang lebih tinggi di dalam perusahaan dengan cara menunjuk seorang Direktur Asuransi Informasi Perusahaan atau CIAO. Selanjutnya yaitu keamanan manajemen informasi. Manajemen risiko dibuat untuk menggambarkan pendekatan di mana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan dibandingkan dengan risiko yang dihadapinya. Terdapat pilihan untuk merumuskan kebijakan keamanan informasi. Yang pertama, tolak ukur atau benchmark adalah tingkat kinerja yang disarankan. Yang kedua yaitu tolak ukur keamanan informasi adalah tingkat keamanan yang disarankan yang dalam keadaan normal harus menawarkan perlindungan yang cukup terhadap gangguan yang tidak terotorisasi. Apabila perusahaan menggunakan pendekatan ini, maka disebut dengan kepatuhan terhadap tolak ukur. Lalu ada ancaman. Ancaman keamanan informasi sendiri adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman ini dapat bersifat internal dan eksternal dan juga tindakan kecelakaan dan disengaja. Lalu ada jenis ancaman. Terdapat jenis peranti lunak yang berbahaya. Yang pertama virus, yaitu program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program dan boot sektor lain. Yang kedua worm, lalu Trojan horse, adware, dan spyware. Selanjutnya yaitu risiko. Risiko keamanan informasi adalah potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi, pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi, dan pencurian. Ini dibedakan menjadi 3, yaitu penggunaan yang tidak terotorisasi, penghancuran yang tidak terotorisasi, dan penolakan layanan. Lalu ada modifikasi yang tidak terotorisasi. Selanjutnya yaitu persoalan e-commerce. Menurut survei Gartner Group, pemasukan kartu kredit 12 kali lebih sering terjadi untuk para peritel e-commerce. Untuk itu, perusahaan kartu kredit yang utama telah mengimplementasikan program yang ditujukan secara khusus untuk keamanan kartu kredit e-commerce, yaitu kartu kredit sekali pakai.
Cara kerjanya yaitu saat pemegang kartu ingin membeli sesuatu secara online, ia akan memperoleh angka yang diacak dari situs web perusahaan kartu kredit tersebut. Angka inilah dan bukannya nomor kartu kredit pelanggan tersebut yang diberikan kepada pelanggan e-commerce yang kemudian melaporkannya ke perusahaan kartu kredit untuk pembayaran. Selanjutnya yaitu praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Visa mengumumkan ada 10 taktik terkait keamanan yang dilakukan perusahaan untuk diikuti oleh para peretailnya. Yang pertama, memasang dan memelihara firewall. Yang kedua, memperbarui keamanan. Yang ketiga, melakukan enkripsi pada data yang disimpan. Yang keempat, melakukan enkripsi pada data yang dikirim. Kelima, menggunakan dan memperbarui peranti lunak antivirus. Yang keenam, membatasi akses data pada orang-orang yang ingin tahu. Yang ketujuh, memberikan ID unik kepada setiap orang yang memiliki kemudahan mengakses data. 8. Memantau akses data dengan ID unik. 9. Tidak menggunakan kata sandi default yang disediakan oleh vendor. Yang 10. Secara teratur menguji sistem keamanannya. Selain itu, Visa mengidentifikasi ada 3 praktek umum yang harus diikuti oleh retail dalam mendapatkan keamanan informasi untuk semua aktivitas, bukan hanya yang berhubungan dengan e-commerce. Yang pertama yaitu menyaring karyawan yang memiliki akses terhadap data. Yang kedua, tidak meninggalkan data atau komputer dalam keadaan tidak aman. Lalu yang ketiga, menghancurkan data jika tidak dibutuhkan lagi. Selanjutnya yaitu manajemen risiko. Pendefinisian risiko ada 4 langkah. Yang pertama, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Yang kedua, menyadari risikonya. Yang ketiga, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Yang keempat, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Lalu, ada tingkat keparahan dampak dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, dampak yang parah, membuat perusahaan bangkrut atau sangat membatasi kemampuan perusahaan untuk berfungsi. Yang kedua, dampak signifikan, yaitu menyebabkan kerusakan dan biaya yang signifikan, tetapi perusahaan tersebut akan selamat. Dan yang terakhir adalah dampak minor, menyebabkan kerusakan yang mirip dengan terjadi dalam operasional sehari-hari. Setelah analisis risiko diselesaikan, hasil temuan sebaiknya didokumentasikan dalam laporan analisis risiko. Isi laporannya mencakup informasi berikut. Yang pertama, deskripsi risiko. Yang kedua, sumber risiko. Lalu ada tingginya tingkat risiko, pengendalian yang diterapkan pada risiko, pemilik risiko, tindakan yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko, jangka waktu yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko. Dan jika perusahaan telah mengatasi risiko tersebut, laporan harus diselesaikan dengan cara menambahkan bagian akhir, yaitu apa yang telah dilaksanakan untuk mengatasi risiko. Selanjutnya yaitu kebijakan keamanan informasi. Kebijakan keamanan harus diterapkan untuk mengarahkan keseluruhan program. Ada 5 fase implementasi kebijakan keamanan. Yang pertama, inisiasi proyek. Yang kedua, penyusunan kebijakan. Yang ketiga yaitu konsultan dan persetujuan. Yang keempat, kesadaran dan edukasi. Yang kelima, penyebarluasan kebijakan. Kebijakan keamanan ini disebarluaskan ke seluruh unit organisasi di mana kebijakan tersebut dapat diterapkan. Lalu ada kebijakan terpisah dikembangkan untuk beberapa hal, yaitu keamanan sistem informasi, pengendalian akses sistem, keamanan personil, keamanan lingkungan dan fisik, keamanan komunikasi data, klasifikasi informasi, perencanaan kelangsungan usaha, dan akuntabilitas manajemen. Lalu ada pengendalian. Pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Pengendalian dibagi menjadi 3, yaitu pengendalian teknis, pengendalian formal, dan pengendalian informal. Yang pertama yaitu pengendalian teknis.
Technical control adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Dalam pengendalian akses dilakukan melalui proses 3 tahap yang mencakup: yang pertama identifikasi pengguna, yang kedua autentikasi pengguna, lalu otorisasi pengguna. Identifikasi dan autentikasi memanfaatkan profil pengguna, otorisasi memanfaatkan file pengendalian akses. Selanjutnya ada sistem deteksi gangguan, yaitu mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusakan. Salah satu contoh yang baik adalah piranti lunak proteksi virus, yaitu firewall, yang terbagi menjadi 3, yaitu firewall penyaring paket, firewall tingkat sirkuit, dan firewall tingkat aplikasi. Lalu ada pengendalian kriptografis dan pengendalian fisik. Pengendalian kriptografis adalah data dan informasi yang tersimpan dan ditransmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi dengan kriptografis, yaitu penggunaan kode yang menggunakan proses-proses matematika. Lalu pengendalian fisik. Peringatan pertama terhadap gangguan yang tidak terotorisasi adalah mengunci pintu ruangan komputer. Kunci yang lebih canggih yang dibuka dengan cetakan telapak tangan dan cetakan suara serta kamera pengintai dan alat penjaga keamanan. Yang kedua yaitu pengendalian formal, mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi, prosedur, dan praktek yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Yang ketiga yaitu pengendalian informal, mencakup program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Lalu ada mencapai tingkat pengendalian yang tepat. Ketiga jenis pengendalian tersebut mengharuskan biaya. Dengan demikian, keputusan untuk mengendalikan pada akhirnya dibuat berdasarkan biaya versus keuntungan. Tapi dalam beberapa industri terdapat pula pertimbangan-pertimbangan yang lain. Di sini ada dukungan pemerintah dan juga industri. Beberapa organisasi pemerintahan dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditunjukkan untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Beberapa pihak penentu standar menggunakan istilah baseline dan bukannya benchmark. Contohnya yaitu BS 7799 milik Inggris, ada BSI IT Baseline Protectional Manual, lalu COBIT, GASSP, dan ISF. Yang pertama yaitu standar industri. The Center for Internet Security atau CIS adalah organisasi nirlaba yang didedikasi untuk membantu para pengguna komputer membuat sistem mereka lebih aman dalam 2 bentuk. Yang pertama CIS Benchmark dengan cara menerapkan pengendalian khusus teknologi, dan CIS Scoring Tools untuk menghitung tingkat keamanan, membandingkannya dengan tolak ukur dan menyiapkan laporan yang mengarahkan pengguna dan administrator sistem untuk mengamankan sistem. Profesi TI menawarkan program sertifikasi. Ada 3 contoh. Yang pertama, Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian. Yang kedua, Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional, dan juga Institut SANS. Selanjutnya, meletakkan manajemen keamanan informasi pada tempatnya. Kebijakan ini dibuat berdasarkan identifikasi ancaman dan risiko ataupun berdasarkan panduan yang diberikan oleh pemerintah dan asosiasi industri. Manajemen keberlangsungan bisnis. Terdapat sub-rencana yang umum. Yang pertama, rencana darurat, yaitu menyebutkan cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi. Ada rencana cadangan. Cadangan dapat diperoleh melalui 3 cara. Yang pertama, redundansi, yaitu perangkat keras, piranti lunak, dan data diduplikasi. Yang kedua, keberagaman, sumber daya informasi tidak dipasang di tempat yang sama. Lalu mobilitas, membuat perjanjian dengan para pengguna peralatan yang sama sehingga
Masing-masing perusahaan dapat menyediakan cadangan kepada yang lain jika terjadi bencana besar. Lalu ada rencana catatan penting, yaitu dokumen kertas, mikrofilm, dan media penyimpanan optis dan magnetis yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan. Rencana catatan penting menentukan bagaimana catatan penting tersebut harus dilindungi. Yang terakhir yaitu meletakkan manajemen keberlangsungan bisnis pada tempatnya. Merupakan salah satu bidang penggunaan komputer di mana kita dapat melihat perkembangan yang besar dalam suatu perusahaan tersebut. Demikianlah pemaparan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.